Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Ini saya sudah menyimak videonya Gozaini, sahabat. Greget sekali ya. Jadi ceritanya beliau itu menanggapi video saya, tapi mulai awal hingga akhir beliau hanya berputar-putar mengenai metode syuhrah wal istifadah. Padahal metodenya itu kan 5 ya. Tapi saya mengerti maksud beliau. Tentu saja beliau tidak sepakat dengan persepsi yang saya ajukan mengenai cara mengimplementasikan 5 metode yang ada di dalam kitab Rosail fi Ilmi Ansab sebagai metode yang digunakan untuk melacak nasab yang dekat. Ini saya pertegas dulu, sahabat ya. Ini tentang persepsi ya, bukan opini. Itu beda itu. Kalau persepsi itu cara seseorang memahami atau menginterpretasikan informasi. Nah, kalau opini itu pandangan atau keyakinan seseorang tentang suatu topik atau masalah ya. Nah, beda lagi dengan perspektif. Kalau perspektif itu sudut pandang atau cara seseorang memandang suatu topik atau masalah berdasarkan latar belakang, pengalaman, pengetahuan, dan itu ya nilai-nilai. Nah, jadi ini tolong dibedakan dulu, sahabat ya. Kita lanjut. Jadi maksud Gozaini itu nampak sekali ketika beliau memberikan beberapa perbandingan, mulai dari mendefinisikan apa maksud dari syuhrah wal istifadah, kemudian membaca ulang teks-teks kitab di dalam kitab ini ya, Rosail fi Ilmi Ansab, yang sebetulnya ya saya juga sudah membacanya itu ya. Tapi saya punya banyak persepsi. Dan kemudian beliau juga menggiring kepada sebuah pemahaman tidak ditulis belum tentu tidak ada. Nah, ini sebetulnya kan ya bisa digolongkan sebagai beropini, sahabat ya. Tapi ya nggak apa-apa, tinggal disandingkan saja itu dengan opini tandingannya. Apa itu? Yaitu ditulis pun ya belum tentu ada. Tapi ya kalau modelnya seperti ini nanti nggak ada ujungnya ya, sahabat ya. Baik, ini saya langsung saja sebagai tanggapan saya kepada Gozaini. Berhubung beliau itu fokus di satu metode, yaitu metode syuhrah wal istifadah, yang tentu saja beliau sudah yakin atau minimal dzon qawi lah, berprasangka kuat bahwa Ubaidillah sudah syuhrah wal istifadah. Maka biar kita bisa sinkron ya, biar kita ini bisa sinkron masalah sebetulnya itu di mana, ada baiknya kita flashback ke belakang dulu. Ini saya bacakan saja bagaimana Kiai Haji Imaduddin menulis tentang ini. Di dalam buku beliau, yaitu ada judul bab seperti ini. Nasab Alawi tidak syuhrah dan tidak istifadah. Ini kita baca, diawali dengan redaksi. Ketika kita mengetahui bahwa fulanah adalah ibu kita, dari mana kita tahu bahwa ia adalah ibu kita? Padahal kita tidak melihat dengan mata kepala sendiri ketika kita dilahirkan oleh fulanah itu. Kita mengetahuinya dari orang lain, dari keluarga kita, dari tetangga kita, dan dari yang lainnya. Itulah makna syuhrah wal istifadah secara sederhana. Syuhrah wal istifadah dalam kurung at-tasamu, mendengar dari mulut ke mulut, adalah cara yang diakui Islam untuk menentukan beberapa masalah fikih termasuk nasab. Madhab 4 sepakat teori syuhrah wal istifadah dapat diterapkan sebagai hujjah dalam menentukan nasab dan menafikannya. Nah, sampai sini Gozaini tentu sudah sepakat lah ya. Jadi langsung saja ke bagian yang ini saja, sahabat ya. Ketika di kampung kita ada seorang sayyid atau syarif yang dikenal secara masyhur bahwa ia adalah syarif karena lahir dari seorang syarif dan kakeknya juga dikenal sebagai syarif, maka ia bisa diyakini oleh kita sebagai syarif. Dalam arti jika kita bersaksi bahwa ia adalah seorang syarif, maka kita tidak dianggap berdusta dalam kesaksian. Tapi apakah yang demikian itu cukup menjadi dalil bahwa ia syarif asli?
Nah, ini kata Kiai Haji Imaduddin, belum. Nah, belum ya. Masih membutuhkan syarat lainnya, yaitu syuhrah wal istifadah itu harus dalam semua generasi sampai generasi yang diakui. Nah, sebetulnya ini gini sahabat ya. Pangkal masalahnya itu mulai dari sini. Kita lanjut. Jika seseorang jika seseorang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, maka dalam setiap generasi itu harus masyhur bahwa ia adalah keturunan Nabi. Bukan hanya di masanya, tapi terus di masa ayahnya, kakeknya, buyutnya, dan seterusnya. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya adalah dengan syuhrah wal istifadah di masanya, yaitu dengan masyhurnya ia sebagai keturunan Nabi, lalu untuk masa selanjutnya dengan kesaksian bahwa ia adalah cucu dari kakeknya yang dikenal sebagai turunan Nabi. Dan jika sudah tidak ada saksi yang masih hidup untuk generasi selanjutnya ke atas, maka dibutuhkan kesaksian kitab-kitab nasab. Nah, ini perlu digarisbawahi. Maka dibutuhkan kesaksian kitab-kitab nasab. Jika tidak ada kesaksian kitab-kitab dari nama-nama itu semua, maka disitulah syuhrah wal istifadah berlaku. Nah, tapi jika misal di abad 5 ada kitab nasab yang menyebut Ahmad dengan nama anak-anaknya, tapi tidak menyebut Ubaidillah sebagai anaknya, maka tidak bisa menggunakan teori syuhrah wal istifadah untuk Ubaidillah. Ia tertolak karena ada bayinah, yaitu kesaksian kitab semasa yang menyatakan Ubaidillah bukan anak Ahmad. Nah, ini yang jadi perbedaan sahabat ya. Tapi kalau saya melihat dari sini, saya dapat menangkap bahwa Kiai Haji Imaduddin itu sebetulnya tidak membuat teori ya, bahwa kitab sezaman adalah syarat menentukan nasab. Jelas tulisan beliau itu redaksinya kan begini. Jika tidak ada kesaksian kitab-kitab dari nama-nama itu semua, maka disitulah syuhrah wal istifadah berlaku. Jadi ini sepakat ya. Syuhrah wal istifadah saja itu sudah cukup sebagai metode menentukan nasab. Kiai Haji Imaduddin sepakat itu, syuhrah wal istifadah saja. Nah, gitu ya. Nggak ada kitab yang mengisbat Ubaidillah ya nggak apa-apa. Tetapi harus sudah syuhrah wal istifadah. Nah, sampai sini saya kira sudah clear ya sahabat ya. Jadi antara metode 5 itu, di antara metode 5, satu saja dipilih itu sudah cukup. Dan ketika kita menggunakan metode syuhrah wal istifadah ya harus benar-benar syuhrah wal istifadah, kan seperti itu. Nah, terus harus ada kitab sezaman itu maksudnya apa? Nah, itu ya berarti maksudnya adalah kitab sezaman itu hanya untuk membuktikan bahwa Ubaidillah itu benar-benar syuhrah wal istifadah atau tidak. Lah kan gitu persoalannya. Kalau kita bisa istilahkan kasar itu gini sahabat ya. Kalau sudah terbukti syuhrah wal istifadah dari generasi ke generasi, nah itu mudah sekali kita untuk berhusnudzon. Tapi sayangnya ungkapan Kiai Haji Imaduddin yang berupa dari generasi ke generasi ini itu dipahami sebagai harus kitab sezaman sebagai syarat menentukan nasab. Padahal semestinya hanya sebagai bukti nasab itu syuhrah wal istifadah beneran atau tidak. Ini berbeda sahabat ya. Lah masalahnya kan gini, masa iya kabar Ubaidillah putra Ahmad itu beredar selama 500 tahun secara lesan ke lesan sampai sudah taraf syuhrah wal istifadah, tapi satu pun itu tidak ada yang nyatet atau gimana gitulah. Nah, itu masa ya gitu, ini 500 tahun sahabat ya. Nah, kalau pakai teori syuhrah wal istifadah bi adna dalilin, nah itu sudah cukup memegangi syuhrah wal istifadah 200 ke belakang. Repotnya itu nanti 200 tahun yang akan datang. Saras 008, sahabat tahu ya, Saras 008. Itu 200 tahun yang akan datang bisa saja menjadi keturunannya Raden Ajeng Kartini. Nah, jadi sesimpel itu sebetulnya sahabat ya.
Ya saya kira itulah ya, wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.